Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran, baik tahsin, kita membaca, tasmi, kita belajar tafsir, kita belajar tadabbur, kita berharap semua pendekatan itu berujung kepada menjadi sahabat Quran. Ya, sahabat adalah gambaran begitu dekatnya seseorang dengan Al-Quran. Ya, kemanapun dia berada, dia selalu ingat Quran. Bagaimanapun keadaan yang dia alami, susah, senang, sedih, bahagia, dia selalu ingat Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Ini menjelaskan mengapa ada nadirah. Nadirah. Ya. Mengapa ada wajah yang berseri-seri? Karena dia akan memandang, akan menatap ya terhadap Tuhannya. Jadi ini keadaan kita nanti, insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Namun yang perlu kita bangun saat ini adalah ketika kita menghadap Allah dalam makna salat, dalam salat, ya, kalau salat itu sudah menjadi satu kebutuhan, salat itu sudah menjadi sesuatu yang menggembirakan, maka berarti nanti insyaallah kita akan nadirah, berseri-seri. Itu dia kata kuncinya. Kalau dibalikin lagi, mengapa ila rabbiha nazirah? Ya, bukankah dalam sholat itu tawajjuh? Tawajjuh itu artinya menghadapkan wajah. Ya, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat ini disebut dengan nazirah, memandang. Ya. Baik, sampai situ ya. Sekarang ayat ke-24. Namun sebelum ayat ke-24 ini saya ingin menyampaikan sedikit beberapa kali kita temukan kata-kata wujuh itu. Jadi pada akhirnya nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat itu manusia itu cuma dibagi dua sebenarnya kan? Ya. Manusia itu cuma dibagi dua. Kalau tempat terakhirnya jelas surga neraka, ashabul jannah, ashabun nar, itu terakhirnya. Nah, sebelum sampai ke situ, itu biasanya sebutan dengan wujuhun. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiah. Ya kan? Apabila telah datang hari kiamat, wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Itu. Nah, kita bahas yang berseri-seri saja. Jadi wujuh ada disebut naimah, penuh dengan kenikmatan. Kemudian tadi musfirah, ini baru pagi tadi kami bahas. Musfirah ini ada di surat Abasa. Sebentar kita lihat dulu.
ayat 38. Musfirah. Surat Abasa ayat 38. Naimah ini surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nah, di surat Al-Qiyamah ini kita temukan Nadhirah. Yang mana? Yang di di Al-Qiyamah ya. Oh ya. Ini kita ambil yang ini. Naimah penuh dengan kenikmatan. Musfirah berseri-seri. Sama dengan nadhirah juga berseri-seri. Ya, berseri-seri. Nanti tinggal kita lawankan. Di sini khosyi'ah. Ya. Di sini alaiha ghabarah. Kalau di sini fakirah. Fakirah. Basirah, ya lawannya basirah. Basirah. Oke, kita ini lawannya sekalian. Naimah berarti lawannya khosyi'ah, tertunduk. Musfirah alaiha ghabarah. Ghabarah. Ini basirah. Wow, lengkap ini. Ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu saya coba buka lagi Quran ya. Apa-apa saja. Jadi untuk menambah inian kita bahwa ketika bertemu dengan ini mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Kan gitu? Bertemu Naimah, bertemu Musfirah, bertemu Nadhirah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ketika bertemu khosyi'ah, nauzubillahi min dzalik. Alaiha ghabarah basirah. Oke. Ini kalau saya hubungkan dengan bahasa Arab, saya hubungkan dengan pelajaran bahasa Arab. Ini mengapa pakai tamar butoh semua di sini? Muannas. Iya, mengapa muannas? Iya, kategorikan perempuan. Mengapa dikategorikan perempuan? Karena ada taknya, itu muter situ, itu muter situ aja. Itu juga tuh muter di situ. Apa? Karena kata sifat. Menyifati apa? Iya, itu dia jawabannya. Bukan karena kata sifat sebenarnya, karena dia menyifati wajah-wajah itu adalah jamak taksir. Jadi bukan kata sifat. Kata sifat itu nanti tergantung kepada yang disifati. Kalau yang disifati itu laki-laki, maka kata sifatnya laki-laki. Nah, di sini benar jawabannya, tapi dihubungkan dengan sini. Karena dia menjadi sifat dari wujuh. Wujuh ini jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Karena ini perempuan, maka ininya pun juga perempuan. Fahim? Alhamdulillah. Ini jawabannya. Ini mengapa dikelompokkan perempuan? Karena ada tamar butoh. Kenapa dikelompokkan perempuan? Karena muannas. Muannas tamar butoh itu mah sarua itu mah.
Sekarang berarti kalau kita ubah satu wajah, ini kan wajah wujuhun yauma wujuhun naimah, wajah yang berseri-seri. Wujuhum musfirah, wajah yang berseri-seri. Wujuhun nadhirah, wajah yang berseri-seri. Kalau satu wajah yang berseri, tinggal buang saja tamar butohnya kan. Jadinya wajhun naimun, wajhun naimun, wajah yang berseri. Atau ini wajhum musfirun, atau ini wajhun nadhirun. Nah, saya selalu bawa seperti ini dengan asumsi kita ketemu satu, minimal kita dari yang satu itu dapat dua. Ya, minimal kita dapat dua. Tapi jangan dua deh, tanggung kalau dua, tiga. Saya kasih 3. Oke. Saya pakai ini. Wajhun musfirun. Jadi kalau musfiratun ini perempuannya, kalau laki-lakinya buang tamar butoh, huruf yang akhirnya ini diun kan. Oke? Wajhum musfirun. Itu kalau satu wajah. Kalau dua wajah, wajhani musfiro wajhani musfirani, dua wajah yang berseri-seri. Nah, kalau banyak wajah balik lagi wujuhum musfirah, 1 dapat 3. Agak maju jadi dikit, Pak. Oke, coba difahami dulu. Ya. 1 2. Ya, 2. Jamaknya, karena jamaknya itu jamak taksir perempuan, maka jadinya perempuan pakai tamar butoh. Kalau di sini misalnya jamaknya jamak biasa, jamak bukan jamak taksir, maka di sini berarti musfirun, ya, ani jadi kalau di sini jamaknya jamak biasa, ya. Nah, ini kalau kita kembangkan misalnya anak yang soleh, waladun solihun, 1 anak yang soleh. Kalau 2 anak yang soleh, waladani solihah. Kalau banyak anak yang soleh,
Oke, kalau ini waladun solihun, tapi anak itu kalau jamaknya bukan walad, aulad. Auladun berarti taksir kan, jamak taksir. Aulad jamak taksir. Maka di sini jadinya solihatun. Mengapa dia pakai ta marbuto perempuan? Karena di sini jamak taksir. Gitu. Nah, kalau pola ini kita pakai ketika baca Quran, maka dengan asumsi bahwa satu kalimat kita bisa ubah menjadi tiga. Jadi satu dapat tiga minimal. Gitu. Belum lagi kalau nanti kita cari lawannya, kalau yang ada lawannya tadi, iya kan? Jadi ini di sini kita nih kaya dengan gagasan. Dari mana gagasan-gagasan itu kita dapat? Dari Quran. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, karena kita tadi mumpung ini saya yakin masih ada ini yang berseri-seri itu masih ada menggunakan bahasa lain. Cuma saya dari tadi pagi mengingat-ingatnya belum nemu. Ya, nanti insya Allah kalau ketemu dengan wujuh itu coba dilihat. Ya, jadi kita dapat yang di sini, dapat lawannya. Ini kita dapat lawannya. Naimah khosyi'ah. Musfiroh alaiha ghabaroh nadhiroh. Nanti kita temukan di ayat selanjutnya. Ya, baik, kita teruskan dulu ayatnya. Basiroh.
Oke, 2 ayat dulu. Nah, ini sudah selesai semua bagi kita di sini nih. Ini namanya isim fa'il kan? Namanya isim fa'il. Kata benda menunjuk kepada pelaku. Ya. Kata benda menunjuk kepada pelaku. Wa wujuhu yauma idzin. Wah, ini juga sudah berkali-kali kita temukan. Dan wajah-wajah pada hari itu basirah. Basirah. Apa sih basirah? Lawan dari nadhirah. Nadhirah. Ya, lawan dari nadhirah, berseri-seri. Berarti apa gitu enaknya diterjemahkan? Muram. 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 Lawan berseri-seri, muram. Ya. Wa wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah pada hari itu basirah, muram. Sudah kita bahas. Sekarang kita teruskan ini dulu. Tazunnu ini huruf ta. Ini berarti fi'il mudhari. Kalau ta ini apa kemungkinan artinya? Oke, saya selalu ingatkan, kalau ta itu kemungkinannya engkau laki-laki atau dia perempuan. Ini kemungkinannya. Tak. Berarti ada 2 kemungkinan di sini kita. Bisa engkau laki-laki, bisa dia perempuan. Nanti baru kita lihat di ayat ini yang dimaksud mana? Dia perempuan. Dia perempuannya kembali lagi ke wujuh. Ini balik lagi ke sini. Gimana, Bu? Bukan? Nun tasdidnya itu bukan? Itu memang kata dasarnya zonnah. Sekarang kita berarti ini. Ini dari kata apa? Zonna. Yazunnu. Zonna dia telah mengira, dia telah menduga. Yazunnu dia akan mengira, dia akan menduga. Oh iya, ini hubungannya ke sini nanti. Nah, zonna itu bisa diartikan mengira, bisa diartikan menduga, bisa diartikan meyakini. Ya, gitu. Ya, nanti tinggal kita pilih saja kapan dia diartikan meyakini, nanti bahasannya. Ya, tapi yang jelas kita kumpulin aja dulu maknanya. Menduga, mengira, meyakini. Tazunnu berarti dia meyakini, tidak tepat kalau diartikan mengira di sini. Kenapa? Karena sudah berpengaruh ke fisik. Iya. Ini kira-kira saya ini enggak. Itu kalau kira-kira dan belum mempengaruhi fisik, itu bisa diarti kira-kira. Tapi kalau sudah yakin, ya kan? Itu akan terlihat dari tadi. Karena di sini sudah basirah. Tazunnu dia meyakini, dianya wujuh meyakini an bahwa yuf'ala ada an maka barisnya fathah. Oke. Karena ada an maka barisnya fathah. Satu.
itu asalnya yuf'alu. Yuf'alu. Coba kita lihat. Ini dari 3 huruf atau 4 huruf? Oh, 3, 4. Saya tinggal ngikutin aja 3 atau 4. Tahu 4-nya dari mana? Ya-nya dhamma. Oke, kita buktikan kebenarannya. Kalau ya 4 huruf ya-nya dhamma, kita ambil contohnya yunzilu. Yunzilu. Sama enggak? Enggak sama kan? Iu-nya benar sama. Ini sama. Ada yang enggak sama? Nah, ini baru yang 4 huruf. Ini u, sebelumnya i. Ini 4 huruf. Tapi kalau yang ininya a, ini 3 huruf. 3 huruf. Ini a, ini tandanya majhul. Rumus majhul, u kan huruf pertama, a kan sebelum akhir. Ini udah 6 kali catat. Coba deh kalau nggak percaya 6 kali catat udah nih. Ciri majhul itu dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Iya, tapi sudah bagus analisanya. Ini u, ada u, ininya u berarti 4 huruf. Oke. Kita iya ini aja dulu. Cuman kemudian kita cek dari kata yang 4 huruf itu mudhari'nya yang kita ingat panduannya apa? Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, berarti huruf sebelum akhirnya kasroh, nggak cocok. Nah, baru ketemu jawabannya di majhul. Tazunnu, dia meyakini ayyuf'ala, bahwa akan fa'ala kan mengerjakan, akan dikerjakan, akan ditimpakan, ya, akan diberikan, apapun itu yang jelas akan ya, akan itu menunjuk kepada mudhari', di-nya menunjuk kepada majhul. Jadi itu ketelitian. Akan menunjuk kepada mudhari', di-nya menunjuk kepada majhul. Ayyuf'ala, bahwa akan ditimpakan, biha, kepadanya. Ha ini kembali lagi ke sini, ta ini, tanya kembali lagi ke wujuh. Apa yang ditimpakan kepadanya? Fakirah. Nah, kalau kita kan sering menyebutnya fakir. Kalau laki-laki kan fakir. Kalau perempuan fakirah. Fakir itu apa artinya fakir? Fakir miskin kan? Iya. Kalau fakir itu levelnya di bawah miskin. Itu kalau dalam hitungan materi. Ya, kalau ekonomi. Nah, ini bukan dalam hal itu, tapi dalam hal derajat. Kalau berarti derajat paling itu aja kita coba. Nah, mau kita terjemahkan celaka, mau kita apakan boleh. Ya. Jadi keyakinan bahwa dia akan dihadapkan dengan inilah yang membuat dia Maka saya bilang tadi, ini bukan dugaan lagi, tapi ini sudah keyakinan, gitu. Keyakinan bahwa dia akan mendapati fakirah, ya, maka menyebabkan dia menjadi basirah. Bisa dipahami? Kalau satu orang laki-laki yang fakirun. Kalau dua
Fakironi. Jamaknya fuqara. Nah, ya. Ya, bukan fakirun. Benar juga sih kalau tadi polanya kita pola sehat kan? Jamak sehat. Ini dia jamak taksir. Ya, dia bukan fakirun tapi fuqara. Sama. Satu orang yang mengetahui alimun. Dua orang alimani. Banyak ulama. Iya kan? Itu ulama gitu. Kalau yang sohehnya muslimun, muslimani, muslimuna gitu ya. Kafirun, kafironi, kafiruna. Itu yang jamak salim, jamak muzakkar salim. Ya. Nah, kalau ini jamak taksir. Contohnya tadi fakirun, fakironi, fuqara, alimun, alimani, ulama. Nah, semua penampakan ini baik dalam bentuk kata kerja, di sini dalam bentuk ta. Kemudian dalam bentuk dhamir, di sini jadinya ha. Kemudian dalam bentuk kata benda ada tamar butoh. Ini semuanya kembali ke sini nih. Wujuh. Kembali ke wujuh. Wa wujuhun, dan wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu basirah, suram. Suram. Tazunnu, dia meyakini ayyuf'ala, bahwa akan ditimpakan bihak, terhadapnya faqirah, kemiskinan. Nah, itu kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari. Ya. Di Quran diterjemahkan apa faqirah itu? Malapetaka yang dahsyat. Ya. Ini berarti tinggal kita sesuaikan konteksnya tadi kan. Ini karena berkaitan dengan nanti. Kalau tadi mengapa wajahnya Naimah? Oh, tadi mengapa wajahnya Nadhirah ya? Nadhirah. Karena dia akan nazirah, memandang wajah Allah. Jadi ada asbab, semua ada asbab. Ya. Itu. Karena nazirah, maka jadinya nadhirah. Di sini karena faqirah jadinya basirah. Berarti ini lawan dari nazirah, memandang wajah Allah tadi. Berhadapan dengan malapetaka. Karena berhadapan dengan azab. Ya, berhadapan dengan bukan kemungkinan lagi, hal-hal yang tidak mengenakkan. Gitu. Ada orang yang bisa tersenyum kalau udah dipastikan masuk penjara. Hakim udah ngetok ini 3. Ya kan? Ada yang masih bisa tersenyum. Logikanya nggak mungkin. Tapi kalau masih jadi tersangka, masih ada peluang, masih banyak peluang. Ya, itu biasanya belum terlalu ini. Salah satu contoh. Ya, jadi ada nadhirah. Kenapa dia nadhirah? Karena ila rabbiha nazirah, karena memandang wajah Allah. Di sini dilihat lagi, mengapa dia basirah? Karena yakin dia akan berhadapan dengan malapetaka. Ya, malapetaka yang dahsyat. Malapetaka yang dahsyat itu terjemahan yang disesuaikan. Karena kalau fakirah tadi, kalau dalam bahasa ekonominya fakir tadi saya sebut itu paling bawah sudah. Di atas fakir miskin. Kita baca.
Kalau arti saya rasa tidak ada masalah. Bahasa Arabnya pun insya Allah kita sudah coba ya semampu kita untuk membahas gitu. Bahkan kita sudah berusaha untuk mengubah tadi 1-2 jamak kan, 1-2 jamak. Ini kan kalau dari sini langsung ke sini, ini kita potong, maka kelihatan kan na'at man'unnya, un, kelihatan na'at man'unnya, ya. Oh berarti ini keterangan, penjelasan. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Nah, sebelum kita teruskan, di 2 ayat sebelumnya kita melewati ayat yang berbicara wajah yang berseri. Nah, itu sesuaikan dengan ekspresinya. Ya. Jadi begini, kalau istilahnya kita membaca satu teks, kalau teks itu berkaitan dengan sesuatu yang happy, maka biasanya happy itu terdengar dari, bukan hanya terdengar, tapi biasanya nampak dari wajah ini. Ya, tapi begitu kita membaca teks yang misalnya yang menyedihkan, yang menyeramkan, yang menakutkan, itu terdengar dari suara dan terlihat dari ekspresi. Nah, inilah yang harus kita latih dalam membaca Quran. Iya, iya kan? Makanya saya sebut, misalnya kalau orang yang ahli dalam baca itu, teksnya sama, disuruh kita baca belum tentu kita bisa. Kita bisa karena dia baca dengan penghayatan, gitu. Tadabbur itu ya penghayatan, iya. Saya bahkan sampai terjebak kepada ini dalam keseharian. Saya tidak bisa menyembunyikan wajah saya. Iya. Jadi orang paling gampang menilai saya, suka nggak sukanya kelihatan langsung, nggak bisa diolah-olah saya. Iya. Semalam sebenarnya saya udah nolak, tapi karena memang tidak bisa nolak judulnya, itu saya paling berat kalau diminta untuk sambutan pengantin sekaligus doa. Kalau sambutan oke lah, doa di tempat resepsi itu berat karena berisik. Kan orang yang belum pernah, yang lama nggak ketemu, piye kabare, itu kan macam-macam itu. Neng di saiki ketemu yang macam-macam kan, itu kan. Wah, itu bayangkan aja kalau sekian puluh orang, sekian ratus orang dalam satu ruangan. Saya sampai ekstrim, sampai pernah itu kejadiannya tuh di Pondok Pinang, di Masjid Raya Pondok Pinang. Sama. Marilah kita mendengarkan sambutan atau mewakili kedua mempelai, kedua keluarga, sekaligus doa. Saya sudah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah berisik. Yang catering juga sibuk dengan urusan cateringnya, ya. Akhirnya gimana cara menenangkan ini? Ada kali 5 menit saya nggak ngomong setelah assalamualaikum, begini aja di depan mikrofon. Jadi caranya begitu. Lah itu kok orang kok cuma assalamualaikum doang, berdiri di depan. Akhirnya diam, Pak, akhirnya diam. Saya mohon maaf ya, yuk ya, ini kita mau doa. Doa itu ibadah. Saya mohon tinggalkan dulu semua aktivitas. Catering mohon di break dulu sebentar. Karena bagi saya nggak suka kalau hanya sekedar formalitas, misalnya Allahumma alif qulubahum, sementara orang berisik, itu nggak nyambung di sini saya gitu. Iya, itu nggak nyambung di sini kita. Dan satu, yang kedua, ini nanti sama aja dengan kita menempatkan doa itu tidak proporsional. Nanti ujung-ujungnya mempermainkan agama. Ya, ini harus diperhatikan di situ. Ya, itu sampai di yang tadi di Masjid Raya Pondok Pinang itu benar-benar hening.
Caranya agak ekstrim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah berisik kan? Ya udah saya diam aja. Kan orang jadi mikir, dia tuh ngapain cuma assalamualaikum doang gitu. Akhirnya baru diam semua. Sekaligus menjadi momen bagi kita untuk menjelaskan. Mudah-mudahan kalau nanti di resepsi yang lainnya, mbok kalau lagi mau mendoa jangan begitu. Kan gitu? Sama memberi sambutan. Enak nggak kita kalau kita ngomong begini, tapi orang sibuk dengan. Nah akibatnya kita selama ini selalu terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Semuanya hanya formali. Makanya ada juga yang saudara saya, ya udahlah nggak usah pakai sambut-sambutan, langsung aja dah. Karena nggak didengerin orang juga. Iya, itu. Karena takut salah tindakan kita nanti jadi seakan-akan memperolok-olok memain-mainkan agama. Ya. Nah, kembali lagi tadi, jadi bahwa dari sini kita belajar ketika disebut dengan basirah kelihatan gitu. Ya, rasa tidak sukanya itu. Tadi ketika nadirah kita ucapkan dengan penuh gembira, dengan penuh harap, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, jadi kalau demikian Quran itu melatih kita ketika berhadapan yang kita suka bagaimana respon kita, berhadapan yang tidak kita suka gimana respon kita. Insya Allah dengan ini saja terhindar dari kemunafikan. Betul nggak? Terhindar dari kemunafikan. Kita nggak sempat untuk mengolah-olah ini. Sebenarnya saya nggak suka sih, tapi Waalaikumsalam. Kan kalau ini kan, ya giginya dirapetin itu kan kesal sebenarnya. Assalamualaikum, padahal kita kesal. Waalaikumsalam. Ya, gigi dirapetin. Kan ketahuan kalau kita sambut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan kan? Itu nada happy itu. Nah, jadi teks ayat yang happy kita baca dengan happy dan penuh harap. Teks ayat yang berkaitannya seperti ini kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan dalam pikiran kita na'udzubillahi min zalik. Fahim? Keren. Ini supaya kita mendapatkan banyak dari Quran. Mendapatkan banyak dari Quran. Wa wujuhu yawma idzim basirah wa wujuhu yawma idzim basirah. Apa tadi basirah? Suram. Boleh juga serem, boleh? Ya. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Ya. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Lagi. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Tazunnu ay zun, tahan dulu. Tazunnu ay nun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Ayyuf ala biha faqirah. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Ya. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Lagi. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Tazunnu 1 2 3. Za. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Tazunnu ayyuf ala biha faqirah.
1, 2, 3. Keren. Bacaannya dapat, artinya sudah tahu, bahkan bahasanya kita sudah tahu. Ya? Ulang, wa wujuh. Wa wujuh yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Tidak usah lihat Quran. Yuk, 1, 2, 3. Wow. Ini kalau ada musabakoh boleh diikutin, Pak. Ya, kali ada informasi musabakoh ya. Saya tolong cari informasi. Dengan syarat bareng-bareng, jangan sendiri. Ya. Ya, dengan syarat bareng-bareng, jangan sendiri. Kacau kalau sendiri. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq. Oke, ayat 26. Kalla. Iya, Bu. Iya, silakan. Ini ayat berapa? 26 ya? 26. Ini di sininya ada lam alif kan? Ada lam alif. Lam alif kecil. Itu artinya sebaiknya disambungin. Sambungin. Ya. Mengapa saya langsung terusin di sini? Karena di sini ada bacaan yang namanya saktah. Ini di sini ada tulisan kecil itu? Ya. Ya. Saktah itu dari kata sakata yaskutu. Sakata itu artinya diam. Diam. Ya. Jadi saktah itu sakata, asal katanya yaskutu uskut, diam. Jadi kita diam. Man rok. Kan kalau hukum biasanya nun mati bertemu ro idgham bila gunah kan, mar kan gitu, marrok. Ya, ini pengecualiannya. Di sini kayak dibaca izhar. Man roko wa qila man roko. Jadi berhenti, bahkan didetailkan lagi biasanya tidak bernapas, tidak narik napas. Ya, wa qila man rokok. Oke. Kalla sama sekali tidak. Iza apabila balagha. Ini asalnya balagot. Balagot. Karena ini
dikelompokkan kepada perempuan. Karena di sini ada alif lam, huruf mati bertemu alif lam sulit dibaca, dibantu dengan ini. Balaghati, gitu ya. T-nya ini karena bertemu dengan alif lam. Taraqiyah ini. Apa? Tenggorokan, kerongkongan boleh ini. Kalla sama sekali tidak. Iza apabila balagot telah sampai tenggorokan atau kerongkongan. Waqila dan dikatakan kepada orang yang sudah sampai nyawanya sudah nyampe di sini, dan dikatakan apa yang dikatakan? Man rokok. Man artinya siapa? Rokok. Dari sini muncul istilah ruqyah. Siapa yang menyembuhkan? Iya. Pada dasarnya dia termasuk bukan idiom bilagunah. Ya? Iya, idiom bilagunah kan? Asalnya idiom bilagunah, tapi di sini pengecualiannya. Jadi bukan marrok, bukan. Nah, kita melihat mana yang dikecualikan, mana yang tidak, itu ada tanda tulisan kecil di atasnya. Betul? Saktahnya ini. Nah, apa arti sakta? Sakta itu dari kata sakata, yaskutu. Sakata yaskutu itu artinya diam. Uskut, ya, uskut. Maksud dari sakta dalam bahasa Arab ini apa sih? Kenapa sih? Kayaknya kan kesannya susah gitu ya. Di Al-Kahfi juga ini wajah gitu kan. Iya. Apa sih maksudnya? Wallahu a'lam. Iya. Ini pasti ada alasan ya. Tapi benar, bagus sudah kita mempertanyakan. Mengapa? Mengapa dia disebut sakta? Tidak dibaca idgham bilagunah. Ya, marrok itu ya. Mungkin kalau saya lihat dari sini dulu, tapi ini jawaban mungkin, ini bukan jawaban ilmu ya. Kalau ilmu berarti kan kita harus punya dasar. Ini jawaban mungkin. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan dan menegaskan. Sehingga diucapkannya betul-betul dengan jelas. Kan ini kan berarti saktah itu hampir sama dengan izhar kan? Betul? Nah, kalau dia dibuat izhar, ini kan rohnya kan nggak masuk huruf izhar. Kan kalau izhar itu jelas dan kayak berhenti. Man amana, gitu. Jadi mungkin menurut saya lebih kepada agar bahasanya lantang, agar bahasanya jelas. Coba kita lihat terjemahannya dulu. Kalla sama sekali tidak. Iza balagot, apabila telah sampai taraqiyah tenggorokan. Wakila dan ditanyakan dan dikatakan kepada orang yang sedang sakaratul maut itu, apa yang ditanyakan? Man rok, siapa yang bisa menyembuhkan? Rokin, ini isim fa'il. Ya, siapa yang menyembuhkan? Ini hampir sama dengan maksud ayat dalam surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, ujung Al-Waqi'ah. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Coba kalau bisa roh yang sudah dikeluarin balikin lagi. Kan itu maknanya. Padahal kan kamu menyaksikan itu proses sakaratul mautnya. Coba kalau yang sudah keluar itu bisa dibalikin lagi enggak? Itu. Ini hampir sama di sini. Ini lebih ekstrim lagi. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ketika sudah berada di sini, pertanyaannya siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, betul. Kembali kepada yang memberi. Jawabannya itu
Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Kalla sama sekali tidak. Idza balaghatit taraqiya waqi. Jadi diwasalkan karena di sini ada lam alif. Kalla idza balaghatit taraqiya waqila man raqa. Kalla idza balaghatit taraqiya waqila man raqa. Sama sekali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila sudah sampai di sini tenggorokan, waqila dan dikatakan man raqa, siapa yang bisa menyembuhkan. Ya. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Ya. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Qalqalah kan? Nah. Lagi. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. 1 2 3. Benar saya bilang Pak, tolong nanti cari informasi ya. Tolong, gitu. Kalla 2 harokat, karena sesudahnya ada alif jadi 5 kan. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Lagi. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Dari wawujuhun, ya, wawujuhu yauma izin basirah. Yuk, wawujuhu yauma izin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Keren loh 4 ayat. Hari ini karena kita melewati ayat yang sudah banyak kita bahas, pertama wujuhun yauma izin, ya, nadhirah tadi basirah tinggal dilawankan dengan nadhirah. Nah, berarti kita maksimalkan dibaca. Lagi wa wujuhun yauma izin basirah tazunnu ayyuf'ala biha
kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Kata barunya raqin. Raq tadi apa artinya? Yang menyembuhkan. Roko, ruqyah kata bendanya. Ya, ruqyah. Sama lagi 28 wazanna annahul firaq. Firaq, berarti kata baru cuma firaq. Dari huruf apa ini? Fa. Fa. Faroko artinya membelah. Faroko artinya membelah. Kita sering mendengar kata furqan kan? Furqan, pembeda. Nah, secara bahasa artinya faroko itu membelah. Membelah artinya untuk membedakan. Ibu misalnya beli pepaya yang kebetulan beberapa hari belum dimakan. Ternyata yang di bawahnya itu sudah agak busuk. Nah, dibuang yang busuknya itu faroko. Membelah. Di sini apa yang dibelah? Antara dirinya dengan orang yang masih hidup. Membelah. Jadi kita masih dipakai arti terjemah membelah dulu. Nanti baru kita terjemahkan terjemahan maksud. Membelah apa? Ini kan kita satu nih. Satu. Kemudian dipecah, dibelah. Antara dirinya dengan orang yang sehat. Antara dirinya dengan orang yang hidup. Sehingga di sini firaq ini diartikan dengan perpisahan, ya, perpisahan dengan apa? Dengan dunia, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta, segala-galanya udah terpisah, ya, firaq. Wazonna, dan dia yakin annahu, sesungguhnya dia firaq, akan berpisah dengan dunia. Raqin, raq tadi yang menyembuhkan. Firaq secara bahasa tadi kata faroko artinya membelah. Firaq di sini diartikan dengan perpisahan. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna annahul firaq. Kita ketemu tadi tazunnu,
Bentuk sedang kan? Bentuk sedang. Sekarang ketemu bentuk telahnya. Zonna. Nah, tinggal disambungan. Zonna bentuk madhi, yazunnu bentuk mudhari. Tazunnu tadi dia perempuan. Di sini wa dhanna annahul firaq, dan dia meyakini bahwa sesungguhnya dia. Pertanyaan saya, dianya di sini siapa? Hah? Bukan wujuh lagi karena di sini sudah laki-laki jadinya. Ya kan? Orang-orang tadi yang basir yang akan menghadapi basir. Ini tema apa? Ya, jadi secara tersurat tidak disebutkan dalam ayat ini. Karena tadi kan kita ceritanya cerita wujuh semua kan? Semuanya itu dipengaruhi oleh wujuh. Ya, dipengaruhi oleh wujuh. Nah, kemudian kalla idza balaghatit taraqiyah. Nah, balaghatit itu bukan pengaruh wujuh lagi. Karena tak pengaruh taraqi. Ya, kan pengaruh tenggorokan. Tenggorokan tadi kelompokkan kepada wakila, dan dikatakan kepadanya. Nah, nyanya di situ. Nyanya di sini sudah berubah berarti kepada manusianya. Ya, kepada laki-laki di secara umum di sini. Man roko. Siapakah yang menyembuhkan? Gitu. Berarti ini balik mundur ceritanya. Kalau tadi wujuhu yauma idzim basira itu setelah hari kiamat, ya, setelah kematian, setelah ini. Nah, ini mundur dulu sedikit, mundur beberapa step. Ketika seorang berhadapan dengan sakaratul maut. Ya, gitu. Jadi ini dari sini ceritanya mundur lagi ke belakang ketika sakaratul maut. Wakila, dan dikatakan man roko. Siapakah yang menyembuhkan? Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin bahwa sesungguhnya dia akan berhadapan dengan perpisahan. Dari kata-kata zonna dan annahu itu. Kan itu? Ini yang kita tahu bahwa ini sudah berubah dari yang tadi perempuan ke laki-laki. Wa dhanna annahul firaq. Ya. Wa dhanna annahul firaq. Lagi. Wa dhanna annahul firaq. Bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang konsisten di dalam agama Allah, nanti Allah turunkan malaikat untuk menghibur orang yang sedang dalam kondisi seperti ini. Insya Allah saya sampaikan ayatnya di Sabtu yang akan datang. Ya, apa hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, Allah turunkan kepada mereka malaikat. Turunkan dalam kondisi mana? Seperti tadi. Dalam kondisi seperti itu diturunkan malaikat ini diutus oleh Allah untuk menghibur. Allah takhafu, fulan bin fulan jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ya. Wa absyiru bil jannah, aku sampaikan berita gembira surga. Masya Allah, ini obsesi kita semua. Ya. Sehingga ketika mendengar wa absyiru bil jannah, aku sampaikan berita gembira surga, segala macam rasa sakit hilang seketika. Begitu besarnya berita ini. Ya, itu. Ini harus jadi obsesi kita semua.
Bukan sakaratul maut itu nggak sakit, sakit. Tapi ada yang bisa menghilangkan sakit itu, ada yang bisa mereda rasa sakit itu apa? Berita gembira berkaitan dengan wa absyiru bil jannah, aku sampaikan berita gembira surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Oke, insyaallah kita teruskan ayat ini dan saya sampaikan ayat yang tadi di Sabtu yang akan datang. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.